Halo, salam matematika untuk anak-anakku SMP kelas 8. Oke, ini adalah video bagian ke-6 dari lingkaran. Di video ini sekarang kita masuk ke latihan soal-soal ya. Dari video bagian pertama hingga bagian kelima. Kurang lebih ada ini contoh soal di dalamnya seperti ini. Ada soal yang menanyakan tentang panjang busur, luas curing, juga ada luas lingkaran dan juga keliling lingkaran. Untuk video ini ada 5 latihan soal, kita akan belajar bersama. Jika ada yang kurang paham nanti boleh ditanyakan aja, ditulis di kolom komentar. Kita mulai soal pertama. Pada gambar di samping, panjang busur Peggy 50 cm. Di sini Peggy mau ditulis 50 cm. Panjang busur QR 75 cm. Kita tulis di sini. Dan besar sudut POQ 45 derajat. Yang ditanyakan besar sudut QOR. Nah, ini yang ditanyakan tanda tanya. Nah, untuk soal ini berarti kita solusinya dengan menggunakan perbandingan yang sejenis ya. Ini ada sudut dengan sudut, lalu dibandingkan nanti busur dengan busur. Kita buat perbandingannya seperti ini, ya. Busur di kanan boleh atau busur di kiri juga boleh, yang penting sejenis ya. Ini POQ maka di sini busurnya PQ. Kalau di bawahnya QOR maka busurnya QR. Nah, ini bentuk perbandingannya. Kita masukkan yang diketahuinya. Sudut POQ yang diketahui 45 derajat, lalu busur PQ 50 cm ya, dan busur QR 75 cm, yang ditanya QOR misalkan X. Nah, setelah kita dapat seperti ini perbandingannya, ini bisa kita sederhanakan ya, dibagi 25, ini dapat 2, ini dapat 3. Jadi kita rapikan lagi seperti ini. Lalu kita tinggal kali silang ya. Berarti X itu adalah 45 derajat kali 3 dibagi 2 ya, di sini. Dan tinggal kita kalikan 45 derajat kali 3 terus 135 derajat lalu dibagi 2. X-nya sama dengan 67,5 ya. Jadi besar sudut QOR adalah 67,5 derajat. Oke, paham ya anak ya? Oke, kita masuk ke soal kedua. Panjang jari-jari sebuah lingkaran yang berpusat di titik O adalah 30 cm. Jari-jarinya 30. Titik P dan titik Q terletak pada keliling lingkaran sehingga luas juring OPQ adalah 565,2 cm persegi. Sampai sini dipahami dulu ya. Jadi ini ada 2 buah titik yang akan membentuk besar panjang busurnya dan juga besar luas curingnya. Yang ditanya adalah hitunglah panjang busur PQ, gitu ya. Di dalam soal ini tidak ada keterangan sudut yang diketahui. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Maka kita menggunakan perbandingan. Perbandingan apa dan apa? Kalau kita lihat dalam soal, ini jari-jarinya 30, artinya kita harus mencari nanti luas lingkaran dan keliling lingkaran. Kenapa? Karena di sini diketahui ada luas curing dan ini tanya panjang busur. Ingat di video bagian ketiga kaitannya ya. Kalau curing itu pasangan perbandingannya dengan luas lingkaran. Kemudian kalau panjang busur itu pasangan perbandingannya adalah dengan keliling lingkaran. Jadi kita buat perbandingan seperti ini, di mana luas curing kita bandingkan dengan luas lingkaran, lalu panjang busur kita bandingkan dengan keliling lingkaran. Gitu. Kita isi yang diketahui. Di sini luas curing diketahui 565,2. Kemudian panjang busur PQ yang ditanya misalkan dengan huruf X. Nah, luas lingkaran dan keliling lingkaran ini kita keluarkan dulu rumusnya. Ini. Nah, setelah sampai tahap ini sudah bisa. Kemudian di sini kita masukkan nilai R-nya adalah 30 ya. Jadi kita turunkan. Ini tinggal ganti PR kuadrat jadi Pi kali 30 kali 30. Ini 2PR jadi 2 kali Pi kali 30. Ya, tahap ini sudah bisa. Nah, kemudian maka kita tinggal gunakan kali silang. X di sini sama dengan ya 565,2. Kita kalikan ini yang di bawah 2 kali Pi kali 30. Kemudian dibagi Pi kali 30 kali 30.
kurang lebih seperti ini. Nah, ini di sini kita tidak usah masukkan nilai pi ya, karena kita lihat ini jadi bentuk penyederhanaan. Ini pi-nya bisa kita coret. Kalau angka 30 juga bisa kita coret di sini. Terus 2 sama 30 ini bisa dicoret kan? Nah, ini jadi tinggal 15 di bawah gitu. Jadi yang di atas tinggal 565,2 ya, yang bawah tinggal 15 ya, kayak gitu. Ini tinggal kita selesaikan biasa, hitung. Jadi X-nya atau panjang busurnya 37,68 cm. Oke, dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Gambar di samping, nah ini gambarnya. Besar sudut COD 60 derajat. Di sini ada satu besar sudut tunggal ya, 60 derajat. Panjang OA 12 cm. Ini perhatikan. Dan panjang AC dari A sampai ke C juga 12 cm. Oke. Yang ditanya, hitunglah luas bangun yang diarsir. Jadi daerah yang warna hijau ini berapa luasnya? Oke, untuk memahami konteks awalnya dulu ya. Jadi mencari luas yang diarsir ini berarti kita mencari ya luas dari 60 derajat lingkaran ini atau 1/6-nya. Lalu nanti setelah kita dapat ya, kemudian kita cari lagi luas dari ya lingkaran dengan jari-jari OA ini ya. Atau kita buat aja juring dari OAB gitu ya. Kemudian kalau sudah dapat, kita tinggal cari selisihnya. Itulah nanti untuk luas bangun yang diarsir. Jadi di sini kita satu persatu mencari, misalnya ini Pak Mati nomorin ya. Ini nomor 1 ya. Jadi kita mencari luas juring dari OAB ya. Kemudian setelah itu nomor 2 di sini keseluruhan yang besar, luas juring OCD ya. Diperhatikan bahwa ukuran jari-jarinya berbeda ya. Yang luas 1 itu jari-jarinya 12, yang luas 2 itu adalah jari-jarinya gabungan dari O sampai C yaitu 24 cm. Kita mulai dengan yang pertama ya. Jadi untuk mencari luas juring itu biasa ini alfa per 360 ya. Ingat luas juring kaitannya dengan luas lingkaran. Kita buat formula seperti ini ya. Ini bisa kita coret jadi 1/6 ya. Jadi 1/6 kali masukkan luas lingkaran ya, pi R kuadrat. R-nya ini 12. Nah, ini bisa dibagi ya, 6 dengan 12 dicoret, ini tinggal 2 di sini. Jadi 3,14 kalikan ini jadi 24 ya. Nah, kita tinggal proses hitung saja. 3,14 kali 24 itu adalah 75,36 cm persegi. Ini juring OAB yang kecil ya. Nah, yang pertama. Kemudian kita lanjut mencari luas juring yang besar ini, OCD ya. Ini sama seperti yang luas juring OAB. Jadi kita buat 60 per 360 kali luas lingkaran ya. Yang membedakannya nanti jari-jarinya di sini harusnya di 24. Ini kita coret dulu, jadi 1/6. Ini 1/6 kali 314 kali 24 kali 24. Ini 6 dengan 24 ya, bisa dicoret, ini tinggal 4. Kemudian ini 3,14 kita kalikan 4 kali 4 96 ya. Jadi 3,14 kali 96 sampai di sini. Ini tinggal proses hitung yaitu 301,44 cm persegi. Nah, kalau kita udah dapat luas juring yang kecil ya nomor 1 dan luas juring yang besar yang nomor 2 ini, lalu kita mencari luas yang diarsir, carilah selisihnya gitu ya. Jadi luas juring luas yang diarsir, luas juring OCD dikurangi luas juring OAB kayak gini. Ya, tinggal masukin ya, tadi yang sudah kita dapat 301,44 cm persegi kurangi 75,36 cm persegi yaitu 225,08 cm persegi. Inilah luas yang dicari, di sini tanda tanya. Oke. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal keempat. Panjang jari-jari sebuah roda 28 cm. Berapakah panjang lintasannya jika roda itu berputar atau menggelinding sebanyak 400 kali? Nah, oke, ini tipe soal yang sudah pernah dimunculkan di video bagian kedua, materi tentang keliling lingkaran ya. Nah, di sini untuk mencari panjang lintasannya, artinya kita harus tahu dulu berapa sih keliling dari roda itu.
ya, atau satu putaran roda itu berapa. Nanti setelah itu tinggal kita kalikan sebanyak 400 kali. Ya. Kita keluarkan keliling dari roda, rumusnya yaitu 2πr ya, keliling lingkaran. R-nya 28, jadi Pi-nya itu 22/7 ya. Kita masukkan 2 kali 27 kali 28. 7 dan 28 bisa kita coret, ini jadi 4. Jadi 2 kali ini 88. Tinggal hitung ya, ini keliling sama dengan 176 cm. Oke, jadi panjang lintasannya ya, tinggal kita kalikan 400 ya. Itu kalau dalam satuan cm 70.400 cm. Ya. Kalau dalam satuan meter berarti tinggal dibagi 100 ya. Jadi 704 meter. Bisa ya untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima, soal yang terakhir. Sebuah kolam berbentuk lingkaran berjari-jari 40 meter. Oke. Di sekeliling tepi kolam dibuat jalan melingkar selebar 5 meter. Jika biaya untuk membuat jalan tiap 1 meter persegi adalah 15.000, hitunglah seluruh biaya untuk membuat jalan tersebut. Oke, soal cerita ini perlu kita buat sketsanya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dari sini terlihat untuk keterangan pertama ya, kolam berbentuk lingkaran ini yang berwarna ungu. Nah, ini kolamnya, pohon ditulis ya. Jari-jarinya 40 meter, berarti dari O sampai ke A ini 40 meter. Nah, di sini. Ya. Kemudian di ceritanya, di sekeliling tepi kolam, berarti di sekeliling dari ini, lingkaran yang ungu ini ya, dibuat jalan melingkar selebar 5 meter. Jadi kita buat dulu jari-jarinya 5 meter di sini. Inilah jalannya yang berwarna agak kekuningan ya. Ini yang bawah ditandain. Inilah jalan yang dimaksud ya, selebar 5 meter dari tepi kolam. Oke, sampai di situ. Jika biayanya tadi 1 meter persegi 15.000, nah hitung seluruh biayanya. Maka tahapan ini kita mulai dengan mencari luas lingkaran yang berjari-jari OA. Kemudian habis itu kita mencari luas lingkaran yang berjari-jari OB. Nah, untuk yang berjari-jari OB itu berarti tinggal panjangkan saja ya, 40 tambah 5. Nanti setelah itu cari selisihnya. Gitu konsepnya. Oke, kita mulai dengan luas lingkaran yang berjari-jari OA ya. Ini luas lingkaran OA. Kita sebut aja luas 1 ya. Ini luas 1. Oke, ini luas 1. Itu PR kuadrat. Kita masukkan Pi-nya 3,14 ya. Kalikan 40 kalikan 40 ya. Jadi ini sama saja 3,14 kalikan 4 dengan 4 itu 16 ya. Itu sama dengan 5024 meter persegi. Ini luas 1 ya. Luas yang lingkaran jari-jari OA. Setelah itu kita cari luas lingkaran yang berjari-jari OB ya. Sini ya. Ini kita sebut aja nih luas 2. Nah, ini yang besar ini luas 2. Ya. PR kuadrat, kita masukkan R-nya 45 ya. Pi-nya 3,14. 3,14 kali 45 kali 45 ya. Tinggal proses hitung, jadi luas 2 itu adalah 6.358,5 meter persegi. Nah, ini dapat ya. Nah, kemudian kita cari selisihnya dulu ya. Luas lingkaran yang besar itu OB dikurangi dengan luas lingkaran yang kecil itu adalah OA untuk mencari ya berapa luas dari jalan ini. Seperti ini ya. Luas 2 kurangi luas 1, masukkan 6.358,3 meter persegi ini kurangi dengan 5.024 meter persegi. Jadi dapat proses hitung 1.334,5 meter persegi. Ini luas jalannya. Karena di akhir soal ini minta biaya ya untuk membuat jalan itu, jika 1 meter persegi 15.000 ya. Tinggal kita kalikan ya biayanya 1.334,5 meter persegi kalikan 15.000 ya. Ini sama dengan besarnya 20.017.500 rupiah. Nah, ini biaya yang diperlukan. Oke. Paham ya anak-anak untuk soal nomor 5. Jadi tuntas dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 sudah kita pelajari.
Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi ya dari pembahasan ini, boleh dituliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam matematika.